Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Nama saya Sony Wijanarko. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Manado pada program studi perhotelan. Saya mengampu mata kuliah Tourism Marketing atau pemasaran pariwisata. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS dan akan dikuliahkan dalam 16 kali pertemuan. Pada perkuliahan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester dan perkuliahan ke-16 pelaksanaan ujian akhir semester. Tourism Marketing adalah mata kuliah yang mengajarkan tentang proses memasarkan produk dan jasa pariwisata sebagai salah satu industri terbesar di dunia. Inti dari Tourism Marketing adalah menciptakan sesuatu yang bernilai dan mendeliver kepada pengguna untuk menciptakan guest satisfaction dan mendatangkan kemajuan bagi industri pariwisata. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri di bidang pemasaran pariwisata. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok pemasaran pariwisata. Dan yang ketiga adalah mampu memasarkan produk dan jasa di industri pariwisata dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan nasional. Materi pembelajaran yang akan diberikan antara lain adalah Importance of Tourism Marketing, Segmentation, Targeting, Positioning and Developing Branding, How to Know Digital Marketing, Marketing Strategy, Marketing Plan, and Guest Satisfaction. Sistem pembelajaran dilaksanakan dengan perkuliahan secara diskusi klasikal dan discovery learning yang memungkinkan interaksi aktif dengan mahasiswa. Sistem penilaian berdasarkan indikator yang sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK 1 sampai dengan sub CPMK 12 yang terbagi menjadi 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dengan kriteria marking scheme dan rubrik holistik seperti meringkas mata kuliah dan kuis. Selanjutnya, saya akan memulaikan perkuliahan di dalam kelas. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita dengan mata kuliah Tourism Marketing. Sebelumnya kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh salah satu dari mahasiswa. Silakan. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai mata kuliah umum kita pada saat ini, mari kita kasih Tuhan dari izinkan saya berdoa menurut agama kepercayaan saya yang kita menunjukkan. Mari kita selalu doa kita berdoa. Amin Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Andy. Hari ini mata kuliah kita adalah Tourism Marketing, atau yang lebih sering kita sebut dinamakan dengan pemasaran pariwisata. Sebelum kita mulai, serahkan absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Nanti absen dijalankan, silakan kalian tanda tangan. Dimulai dari Joko. Untuk mata kuliah Tourism Marketing ini, tujuan dari pembelajarannya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri di bidang pemasaran pariwisata secara mandiri juga. Kemudian tujuan yang kedua adalah menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok pemasaran pariwisata. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memperhatikan menerapkan nilai kepariwisataan sesuai dengan keahliannya. Dan yang keempat adalah mampu menjalankan pemasaran pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan memberikan solusi terhadap permasalahan terkait hal tersebut. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita untuk mata kuliah Tourism Marketing ini. Kali ini pertemuan yang pertama, rencananya kita akan menyelesaikan pertemuan mata kuliah ini dalam 16 kali pertemuan. Jadi pada pertemuan ke-8 nanti kita akan ada ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-16, kita akan ada ujian akhir semester. Untuk yang pertama ini kita akan masuk di pertemuan pertama, minggu pertama.
kita akan belajar tentang pentingnya pemasaran pariwisata. Untuk kesempatan ini, saya punya gambar. Ini gambar pertama. Kira-kira di antara kalian ada yang bisa memberikan deskripsi tentang gambar ini? Siapa yang bisa? Silakan. Apa arti dari gambar yang pertama ini? Ada yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan? Oke, Aca, silakan. Apa arti dari gambar ini menurut Aca? Dari gambar itu kita bisa melihat adanya komunikasi dua arah antara penjual dan pelanggan, yaitu wisatawan. Ya, ada komunikasi dua arah antara wisatawan dengan penjual. Yang pertama ya. Ada lagi yang lain? Siapa yang bisa mendeskripsikan dari gambar ini? Ada lagi? Siapa? Ya, Joyce? Apa gambar ini menurut Joyce? Dari gambar itu bisa dilihat ada penjual dari masyarakat lokal yang ada di khusus contohnya yang ada di Indonesia, kemudian ada yang membeli itu dari negeri atau wisatawan dari mancanegara seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Joyce. Ada lagi yang lain? Roger? Coba Anda deskripsikan. Seperti yang di gambar itu adalah interaksi antara penjual dan pembeli atau disebut wisatawan yang memperkenalkan budaya atau makanan khas daerah masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Roger. Jadi di sini kita bisa melihat adalah bahwa ini ada seorang penjual ya yang menawarkan jualannya kepada wisatawan. Di sini ada turis ya, wisatawan wanita dan wisatawan pria sebenarnya. Ya, jadi ada interaksi, ada komunikasi dua arah antara si penjual dengan si pembeli yang merupakan wisatawan. Ya, kira-kira apa hubungan gambar ini dengan mata kuliah kita hari ini dengan pemasaran pariwisata? Oli, bisa jelaskan kira-kira hubungannya antara gambar ini dengan mata kuliah kita hari ini? Hubungan dari gambar tersebut dengan mata kuliah kita hari ini yaitu pemasaran pariwisata, yaitu si penjual itu memasarkan dagangannya ke wisatawan. Ya, baik, terima kasih Oli. Jadi komunikasi yang terjadi antara penjual dan pembeli ini adalah kita bisa melihat bahwa si penjual ini menawarkan produk yang dijual kepada wisatawan, ya, dia memasarkan, memperkenalkan supaya wisatawan ini membeli, mencoba, ya, produk yang ditawarkan oleh si penjual ini. Oke, next, kita akan lihat gambar yang selanjutnya. Nah, ini. Ada yang bisa menjelaskan gambar apa ini? Siapa yang bisa mendeskripsikan kira-kira apa yang terjadi di gambar ini? Ini ada seorang pelayan sedang pouring the wine, menuangkan wine kepada tamu. Kira-kira interaksi apa yang terjadi di gambar ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Febrianto, menurut Anda interaksi apa yang terjadi di sini? Pelayanan kepada tamu dalam hal memberikan wine, itu dengan minuman wine ya. Ini pouring the wine. Kemudian kira-kira apa yang ditawarkan si waiter kepada tamu ini? Service, ya betul sekali. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat pelayanan yang diberikan waiter pada tamu ini adalah melayani tamu, menuangkan minuman dengan penuh keramah tamahan. Dia senyum kan ya, senyum, tamunya pun senyum. Ya, artinya itu servis yang diberikan dengan penuh keramah tamahan atau hospitality. Ya, hospitality berarti kita harus memberikan pelayanan dengan penuh keramah tamahan kepada tamu, kepada wisatawan. Saya punya gambar selanjutnya. Gambar ini. Ya.
Siapa yang bisa menjelaskan arti dari gambar ini? Tidak? Seorang tour guide yang memperkenalkan suatu wisata. Oke, seorang tour guide di atas boat, ya, kapal. Mereka ini sedang berlayar ke suatu pulau, sedangkan si wisatawan ini sedang memberikan apa ini? Memberikan arahan, memberikan pengenalan, memperkenalkan suatu daerah atau produk kepada para wisatawan. Kira-kira apa yang dikatakan si tour guide ini? Lihat dari ekspresi tubuhnya. Apa? Hai. Apa lagi kira-kira? Hai, mungkin ya. Hai. Halo. Apa kabar? Seperti itu. Nah, sekarang kira-kira hubungan pemasaran pariwisata dengan si tour guide ini apa? Apakah dia menawarkan sesuatu? Ya, dia pasti menawarkan sesuatu. Di sini kita bisa melihat bahwa si tour guide ini sedang melaksanakan fungsinya sebagai tour guide, memberikan servis atau pelayanan kepada wisatawan. Tapi dia juga sedang apa? Memasarkan, menawarkan produk. Produk apa yang dia tawarkan? Dia menawarkan kita akan ke tempat wisata yang mana. Seperti itu. Jadi itu intinya, bahwa dari komunikasi dua arah itu bisa menjadi dasar dari seseorang itu memasarkan produk pariwisata dengan memberikan servis dan menawarkan suatu produk. Karena kita next ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam tulisan itu terdapat dua produk utama, yaitu servis dan produk. Ingat. Next. Untuk hari ini, saya punya kalimat dinamakan dengan today's words, yaitu ya, ini. Inti dari perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas tentang marketing. Lebih jelas lagi adalah tulisan marketing. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang punya kata? Apa itu marketing? Ladies? Promosi? Ya, itu. Ya, marketing. Saya itu sebagai promosi. Apa lagi? Ada yang lain? Pemasaran? Oke, pemasaran. Marketing, pemasaran. Apa lagi? Nilai pasar. Ya, Nilai pasar. nilai pasar. Nilai pasar. Apa lagi? Ya, Meningkatkan penjualan. apa? Meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan, marketing. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya? Menarik dan mempertahankan pelanggan. Mempertahankan pelanggan. Strategi pemasaran. Ada lagi, Foli? Sales? Ya, boleh. Sales, apa lagi? Pelayanan kepada konsumen. Pelayanan kepada konsumen. Oke. Dari sekian banyak jawaban yang kalian sampaikan, itu semua benar. Ya, itu semua berhubungan dengan marketing. Kalau itu semua orang kita rangkum, itu merupakan dinamakan dengan value. Jadi inti dari marketing itu adalah value. Apa itu value? Nilai. Ya. Jadi inti dari marketing itu adalah nilai. Kalau kita bicara tourism marketing, berarti inti dari tourism marketing itu adalah nilai dari bisnis pariwisata. Artinya servis yang kita berikan itu seperti gambar tadi, dan produk yang kita berikan itu harus memiliki nilai. Kalau dikatakan memiliki nilai, berarti produk itu atau servis itu harus sesuatu yang berkualitas, harus yang baik, yang bernilai tinggi. Karena apa? Kita bisa lihat di next.
Jadi value itu kita harus menciptakan, create value, menciptakan pelayanan dan produk yang berkualitas. Nah, sekarang pada saat kita sudah memiliki pelayanan yang berkualitas dan produk yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan offering. Apa itu offering? Offering, menawarkan. Supaya apa? Supaya wisatawan tahu bahwa servis dan produk yang kita miliki itu memiliki nilai. Seperti gambar kalian sudah sebutkan sebelumnya, ya, di mana seorang tour guide itu menawarkan, mengoffering servis dia berikan, pelayanan diberikan, dan produk dia tawarkan kepada si wisatawan. Ya, kita harus offering supaya apa? Supaya terdelivery ke pelanggan, ke wisatawan. Dari offering ini akan membentuk yang namanya branding. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu branding? Branding? Apa itu branding? Branding dari kata apa? Dari kata brand. Brand itu apa? Merek. Hah? Merek. Jadi kalau branding, ya apa? Bermerek. Branding bermerek. Ada lagi yang lain? Punya nama. Ya, bermerek atau punya nama. Apa lagi? Logo. Logo. Apa lagi? Kalau kita bicara merek, logo, punya nama. Kalau kita sudah memiliki merek, itu membuat produk yang kita miliki mudah dikenal atau tidak oleh konsumen? Mudah dikenal. Branding ini artinya membuat produk dan barang yang kita miliki itu supaya dikenal oleh wisatawan. Branding. Tadi ingat pada saat marketing ada yang mengatakan promosi kan? Ya. Jadi branding itu merupakan salah satu strategi promosi supaya pelayanan yang kita miliki, produk yang kita miliki yang sudah berkualitas itu bisa diketahui oleh wisatawan. Dengan cara apa kita branding? Kemasan salah satu, bingkisan, packing, apa lagi? Desainnya, apa lagi? Kreativitasnya, kualitas produknya. Nah, itu semua merupakan bagian dari branding supaya apa yang sudah kita miliki berkualitas ini bisa dikenal oleh wisatawan. Gitu ya. Jadi dari value ini kita harus meng-create value tersebut menjadi sesuatu yang berkualitas, kemudian kita offering, kita tawarkan, sekaligus kita membentuk branding di benaknya wisatawan. Oke ya. Next. Baik. Untuk sesi ini ada pertanyaan? Ya, Evi, silakan. Bagaimana untuk menciptakan tulisan produk dan servis yang memiliki value? Bagaimana untuk menciptakan tulisan produk dan service yang memiliki value? Bagaimana caranya untuk menciptakan produk dan service itu yang bernilai? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana caranya kita menciptakan service dan produk yang bernilai? Saya Ya, Pere. menjaga dan kebersihan dan keamanan destinasi. Menjaga kebersihan dan keamanan destinasi. Itu untuk destinasi. Kalau untuk destinasi, salah satu caranya seperti itu. Jadi kalau destinasi itu artinya tempat wisata. Ya, untuk tempat wisata, salah satu caranya adalah menjaga supaya bersih tempatnya dan apa lagi Tere? Aman. Jadi menurut Tere, aman dan bersih itu untuk destinasi pariwisata. Kalau untuk yang lain lagi, kalau untuk pelayanan misalnya, ya Aca. Untuk pelayanan, agar meningkatkan value atau nilai sebuah pelayanan itu harus diberikan pelayanan yang sopan, ramah, berkualitas, dan profesional. Ya, jadi untuk pelayanan tentunya dia harus ramah,
sopan, profesional, ya. Kalau itu semua dirangkum ada satu kata yang namanya profesionalisme, ya, profesional, ya. Bahwa yang memberikan pelayanan itu, memberikan servis itu adalah harus orang-orang yang profesional, ya, yang memiliki kompetensi di bidangnya. Bagaimana kalau yang memberikan belum memiliki kompetensi? Ya, itu harus di training, ya, harus dilatih. Ada lagi yang bisa menjawab? Bagaimana untuk meng-create supaya servis produk itu berkualitas? Kalau untuk produk, bagaimana kita menciptakan produk yang berkualitas itu? Bagaimana cara kita misalnya kalau di hotel, bagaimana cara kita untuk menciptakan makanan itu yang berkualitas? Kalau makanan berkualitas itu berarti makanan yang enak, tampilannya bagus, ya. Bagaimana caranya? Ya, boleh. Jadi kalau untuk produk misalnya di hotel itu kita harus sering melakukan quality check agar tidak ada makanan yang expired. Ya, jadi yang pertama harus menghindari makanan yang expired atau yang sudah tidak layak dikonsumsi, makanan yang sudah rusak. Tidak boleh kita berikan pada tamu. Apalagi, bagaimana cara supaya kita bisa menghadirkan makanan yang berkualitas bagi hotel? Kalau dari tenaga kerjanya, bagaimana? Harus tenaga kerja yang bagaimana? Ya, harus tenaga kerja yang bersih. Terus apa lagi? Ya, yang berkompeten. Ya, harus memiliki chef yang berkompeten, yang bisa menciptakan makanan yang enak, tampilannya bagus, rasanya enak, ya itu yang berkualitas kan makanan. Dengan orang yang membuat yang berkompeten, berarti akan menghasilkan produk yang berkualitas. Itu yang dinamakan dengan profesional. Terjawab ya pertanyaannya Evi tadi? Ada pertanyaan lain? Ya Joyce, apa? Jika tulisan produk dan servis yang diberikan kepada wisatawan tidak membuat quest certification atau tidak memberikan kepuasan kepada wisatawan, apa yang harus kita lakukan agar kedepannya dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan? Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan pada saat produk dan servis yang diberikan itu tidak memberikan guest satisfaction, tidak memberikan kepuasan kepada tamu. Jadi istilah namanya komplain, begitu. Ya, tamu komplain. Apa yang harus kita lakukan pada saat tamu komplain? Ya, Tere. Meningkatkan standar operasional. Meningkatkan standar operasional. Apalagi? Melakukan evaluasi, Evaluasi, menerima kritik dan saran. menerima kritik dan saran, dan pembenahan, ya. Kalau dirangkum semua itu adalah pada dasarnya pada saat ada wisatawan atau tamu komplain, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus apa? Minta maaf. Please forgive me. Minta maaf, ya, bahwa sudah mengecewakan wisatawan tersebut, pelanggan tersebut. Mungkin bukan kesalahan kita, ya, tapi tetap kita harus minta maaf dan memperbaiki kesalahan tersebut. Bisa ya, mengerti ya? Oke, sekarang kita next. Ya, kita sudah sampai di bagian akhir dari perkuliahan kita. Sini saya punya pertanyaan. Saya bisa jawab. Pertanyaan pertama adalah, mengapa tourism marketing penting dalam industri pariwisata? Ada yang bisa menjawab? Ini pertanyaan pertama. Mengapa tourism marketing penting dalam industri pariwisata? Ya, Yosef. Karena tourism marketingnya efektif, mendatangkan lebih banyak kunjungan, memperpanjang durasi tinggal, dan meningkatkan pengeluaran wisatawan. Yang pada akhirnya menjadikan masyarakat dan pelaku usaha lokal yang memiliki efek berganda atau multiple efek. Ya, ya. Jadi jawabannya adalah dikatakan penting tourism marketing ini karena dia memiliki multiplier effect. Bisa berdampak ke semua pihak.
memberikan keuntungan. Itu ya, marketing kita berikan keuntungan kepada semua yang terlibat dalam industri pariwisata tersebut, yang membuat turis lebih lama tinggal karena mereka nyaman, mereka akan lebih lama tinggal. Seperti itu. Ada pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan dua bagian terpenting dalam tourism marketing. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, apa boleh? Ada dua bagian paling penting di tourism marketing, yaitu tourism product dan tourism service. Nah, untuk tourism product yaitu produk dari industri pariwisata yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh wisatawan. Produk ini diharapkan dapat memberikan guest satisfaction atau kepuasan bagi para wisatawan. Nah, yang kedua ada tourism service, yaitu pelayanan dari industri pariwisata yang diberikan oleh tenaga kerja pariwisata dalam melayani kebutuhan wisatawan selama menikmati liburannya, dan servis yang diberikan oleh tenaga kerja pariwisata diharapkan dapat memberikan guest satisfaction bagi wisatawan. Oke, jadi dua bagian terpenting dalam tourism marketing itu adalah yang pertama service, pelayanan, bagaimana cara kita melayani kepada wisatawan, dan yang kedua adalah produk, ya, sesuatu yang bisa langsung dirasakan oleh wisatawan, entah itu dipegang, entah itu dimakan, atau entah itu dia diburi, atau dilihat. Itu namanya produk pariwisata. Dan semua itu orang wajib untuk memberikan yang terbaik, yang berkualitas, yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten secara profesional. Baik, kemudian kesimpulan dari kelas kita hari ini adalah bahwa tourism marketing wajib menciptakan produk dan service yang bervalue, yang bernilai, dan kita menginformasikan kepada wisatawan atau kepada tamu untuk menciptakan guest satisfaction. Itu yang paling penting, kepuasan kepada wisatawan untuk menanamkan kemajuan bagi industri pariwisata. Dan saya memiliki tugas buat kalian, ya. Ini tugas kelompok. Silakan kalian bagi 5 kelompok. Jadi berhitung dari 1 sampai 5. Dimulai dari Troy. 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai Troy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Oke. Yang 1 berkelompok menjadi kelompok 1. Silakan. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Silakan. Silakan cepat saya. Yang 1 di sini aja. 1, yang 2 di sini, 3, 4. Satu, dua, ini 2, 3, 4, 5, 8. Oke, sudah? Sudah sebagai kelompok? Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ini tugas masing-masing kelompok adalah meringkas penelitian tentang tourism marketing dari jurnal publikasi. Ya, silakan kalian cari penelitian dari suatu jurnal, kemudian diringkas. Itu tugas kelompok. Selanjutnya, kita sudah selesai untuk kelas kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, next meeting, kita akan membahas tentang market segmentation. Demikian kelas kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan di kelas yang sama. Selamat siang. Siap.